Halo, selamat datang di channel YouTube Pak Kendi, channel tentang psikologi. Kalau kemarin-kemarin kita kan lebih banyak membahas tentang materi mata kuliah yang saya ajarkan di Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala Surabaya ya. Hari ini kita akan ngobrolin satu topik yang penting banget buat teman-teman, khususnya teman-teman yang saat ini menjadi mahasiswa atau nantinya menjadi seorang mahasiswa. Bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang produktif. Nah, untuk sesi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang mahasiswa dan seorang aktivis juga, bahkan beliau adalah seorang menteri atau pimpinan di organisasi kemahasiswaan yang ada di kampusnya. Kita akan gali lebih dalam dari pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana sih bisa menjadi mahasiswa produktif, membagi peran antara sebagai mahasiswa dan sebagai aktivis di kampus. Oke, kalau begitu tetap nonton video ini. Oh ya, kita akan dialog dengan si mahasiswa ini dengan menggunakan aplikasi video conference ya. Jadi mohon maaf dulu apabila nanti pada saat proses diskusinya secara teknis agak terganggu ya, baik dari suara ataupun tampilan. Tapi semoga konten isi dari video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you. Oke, kita akan menunggu dulu untuk narasumber kita. Semoga segera bergabung karena tadi ada trouble dikit ya, ini masalah sinyal. Oke, sepertinya narasumber kita sudah bisa kehubung. Saya admit dulu. Nah, sayangnya memang kita tidak membuka pertanyaan secara live untuk sesi hari ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ke narasumber kita, silakan bisa langsung chat di kolom komentar. Oke? Ya, kita sudah connect dengan narasumber kita. Halo. Iya. Halo Dinda. Halo, Pak. Terima kasih banyak sudah mau join di YouTube channelnya Pak Kendi ya. Iya, sama sekali. Saya juga terima kasih, Pak, sudah mau diundang. Oke, jadi kita akan ngobrol dikit. Jadi tadi saya sudah menyapa teman-teman kita yang nonton ya, bahwa narasumber kita ini aktivis ya. Kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi mahasiswa yang produktif. Jadi tidak hanya kuliah saja, tetapi juga bisa membagi waktu di organisasi mahasiswa. Nah, biasanya kan aktivis-aktivis itu kan bagi waktu gitu ya, ormawa, anggota ormawa. Nah, kebetulan saya mengajak koordinatornya langsung, ketuanya langsung, bahkan kalau misalnya di kampusnya Dinda namanya menteri ya. Iya, Pak, benar. Mantap banget, kementerian gitu. Oke, Dinda, kita mulai aja. Boleh diperkenalkan sedikit siapa narasumber kita pada sore hari ini? Silakan. Oke, halo semuanya mungkin. Halo Pak Kendi. Halo. Jadi aku perkenalan dulu. Namaku Adinda Markus, bisa dipanggil Adinda, bisa dipanggil Dinda. Kuliah di Fakultas Bisnis, jurusan akuntansi, angkatan 18. Nah, untuk sekarang aku di Kementerian Sumber Daya Manusia, masuk ke periode kedua. Wow, keren. Di Kementerian Sumber Daya Manusia. Di kampus mana, Dinda? Di kampus Dinoyo, Pak. Kampus Dinoyo apa? Nama universitasnya apa? Nama universitasnya Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke, Widya Mandala Surabaya. Kampus ternyata Dinda ya. Iya. Oke, jadi kan kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang Dinda sebagai menteri gitu ya. Nah, Din, kita tahu bahwa kuliah itu susah gitu ya. Maksudnya
ada yang bilang berat, ada yang bilang susah bagi waktu, tugas-tugasnya banyak kayak gitu. Tapi kok kamu memilih menjadi anggota organisasi atau ikut organisasi mahasiswa? Itu kenapa sih? Coba ceritakan. Kenapa aku mau ya ikut organisasi? Sebenarnya tuh mungkin latar belakangku itu dulu waktu SMA itu udah pernah ikut organisasi sebenarnya. Jadi bisa dibilang aku ya lumayan aktif juga di SMA. Jadi ketika aku masuk kuliah, aku tuh karena aku juga anak rantau, aku sendirian di kos gitu. Waktuku ya hanya untuk kuliah aja. Dan karena basicku juga udah aktif di SMA, jadi pas aku ke kuliah, kalau kosong tuh rasanya aneh gitu loh, Pak. Bapak mungkin pernah merasakan tiba-tiba dari yang sibuk banget langsung kosong gitu aja. Nah, itu tuh agak aneh menurutku. Aneh gitu. Jadi iya bener, Pak. Jadi pas udah join, aku tuh lihat kakak kayak mapping. Mereka tuh kayak keren-keren gitu, Pak. Terus mereka kenalin juga sama ormawa-ormawa. Nah, dari situ mereka ajak buat kita join organisasi, dan aku pun mencoba gitu untuk daftar dan segala macamnya. Ya. Nah, iya. Jadi kalau aku sendiri pas lihat jadwal kuliahku pun, ternyata waktu kosongnya tuh banyak banget, Pak. Malahan waktu kosong banyak banget ya? Jadi di kuliahan ya? Iya. Menurutku sih itu termasuk kosong, apalagi aku yang kosan ya Pak. Kalau mungkin orang yang di rumah aslinya aku kurang tahu ada kegiatan lainnya. Kalau aku yang di kos, bener-bener aku cuman ke kampus aja. Jadi bener kalau udah nggak ada kelas ya udah selesai gitu. Paling main sama teman. Nah jadi itu sih Pak yang mungkin mendasari paling awal kenapa aku mau join Ormawa. Berarti awalnya itu karena memang sudah terbiasa aktif di sekolah dulu ya waktu SMA, akhirnya udah merasa kok feeling empty banget ya, feeling lonely gitu ya, nggak ada kegiatan, akhirnya kamu memutuskan untuk join organisasi mahasiswa. Nah, kalau misalnya kita flashback sedikit ya ke masa SMA ya, dulu join OSIS ya? Kalau di SMA itu MPK Pak, Majelis Perwakilan Kelas. Ketua kelas gitu ya? Ya saya juga ketua kelas dulu, terus ya join di MPK juga, jadi sempat jadi ketua juga dulu. Nah, saya kan dulu juga kan waktu SMA dan SMP kan ikut OSIS ya, ikut OSIS juga. Iya Pak. Pas kuliah juga ikut Ormawa. Nah, waktu ikut OSIS itu kan ribet banget, banyak rapat lah, banyak aktivitas, ya kan, apalagi kan MPK juga seperti itu ya, ada program-program. Iya. Di sisi lain, waktu SMA, kebetulan ini audiens saya nggak cuma kuliah aja, nggak cuma mahasiswa, mungkin saja ada anak-anak SMA yang nonton gitu ya. Kita flashback dikit, beda antara anak-anak mahasiswa dan anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah kan bebas dalam tanda kutip untuk belajarnya, untuk jadwalnya kan lebih longgar daripada SMA yang sudah dijadwalkan. Itu gimana Din akhirnya? Kok bisa kamu bisa bagi waktu dengan setumpuk tugas, setumpuk MPK, tugasnya MPK itu gimana ya? Gimana ya? Dulu tuh ya sistem nyoba-nyoba juga. Ya. Karena itu Pak, ada ajakan-ajakan juga dari kakak tingkat kayak ayo join ini, nyoba dulu. Nah pas udah nyoba, ternyata ya kan memang sekolah tuh sampai sore. Tapi waktu itu aku udah K13 kalau nggak salah Pak. Jadi hari Sabtunya itu kosong. Iya Pak, benar. Jadi aku selingi di hari Sabtu itu ya bisa ikut ekstrakurikuler. Terus juga aku MPK di awal mungkin belum terlalu sibuk. Pas udah naik kelas 2 tuh lebih sibuk, tapi masih bisa atur waktu karena kegiatannya nggak yang sepadat waktu kuliah kayak gitu. Iya, kalau yang SMA karena sudah terjadwal mungkin ya Pak, jadi oke, ini pasti kosongnya segini, ini bisa. Dari sekolah pun kan pasti ada kebijakan gitu ya, jangan yang terlalu over karena harus sekolah gitu, fokusnya ya kayak gitu-gitu Pak. Tapi puji Tuhan sih bisa teratur sih. Bisa. Dan juga ya Pak, bisa kamu atur ya, maksudnya untuk ritme kerja, ritme belajar kayak gitu ya. Iya Pak, kebetulan juga karena orang tua saya sedikit, maksudnya membebaskan saya untuk oke, kalau mau join apa aja
boleh, yang penting bertanggung jawab sama sekolah, it's okay, kayak gitu sih Pak. Oke, keren banget ya. Nah, akhirnya kebiasaan itu, dalam tanda kutip kebiasaan itu yang kamu aktif di sekolah terbawa di kampus gitu ya. Nah, tadi kalau saya tidak salah dengar ya, tadi Dinda bilang lebih padat di kampus daripada di sekolahan gitu ya. Apa? Lebih padat apa ini maksudnya? Mata Lebih kuliahnya? padat tuh, iya karena mungkin kalau SMA tuh dulu tuh saya berasa kayak, karena kan saya kuliah ini akuntansi, dulu saya tuh IPA Pak, jadi Oke. kayak beda gitu kan Pak, dan mungkin saya juga salah ambil jurusan apa gimana, jadi saya tuh kurang terlalu tertarik, tapi kebetulan akademi saya bagus di SMA. Boleh Di di-share SMA akademi, IPK terakhir berapa nih? IPK terakhir. aduh, kalau yang akhir, IPK. IPK, jadi IPK kumulatif. IPK kuliah 3,5 lah. Wow, itu rekan-rekan ya, sudah aktivis, beliau merupakan Menteri Kementerian Sumber Daya Manusia. Di kuliahannya juga beliau tetap mempertahankan prestasi di angka 3,5 untuk IPK. Nah, ini kan sesuatu yang susah tuh, Din. Kalau bagi teman-teman mungkin menganggap, wih kok bisa gitu ya. Boleh, nanti kita akan bahas tentang tips dan triksnya. Tapi saya ingin tertarik lebih ini. Apa sih, Din, suka dan dukanya ketika kamu menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dan juga kehidupan sebagai aktivis? Mungkin kita bahas dulu dari sukanya apa? Hal yang menyenangkannya apa? Hal yang menyenangkan itu sih yang paling itu adalah dapat teman baru, dapat saudara baru kayak gitu. Oh, iya. Karena teman dan saudara baru ya. Iya. Teman yang sekaligus saudara kayak gitu. Karena mau nggak mau ya, kita tuh udah di organisasi, ikut kegiatan, menjalani keseharian di kuliah itu ya bareng teman-teman Ormawa juga. Jadi tiap hari ya ketemunya mereka lagi. Ada apa-apa yang seneng-seneng bareng mereka, yang susah-susah juga bareng mereka. Dan kebetulan karena saya juga sendiri di sini, jadi saya benar-benar menganggap mereka itu kayak saudara saya gitu. Kalau saya susah atau ada apa, saya minta tolong ke mereka. Atau kalau ya saya mau happy-happy ya bareng mereka juga kayak gitu. Jadi ngumpul-ngumpulnya itu yang paling bikin aku seneng sih Pak, kalau di organisasi. Dampak positif pas kamu ikut Ormawa dan juga kamu ikut masih aktivis ya kayak gitu, karena kamu punya dapat banyak teman gitu kan, bisa kumpul-kumpul, bisa sharing-sharing lah. Kalau sekarang zamannya COVID kan nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa sharing-sharing bareng lagi. Nah itu gimana itu? Nah itu juga sih Pak, sebenarnya lumayan sedih karena ini juga awal kepengurusan. Jadi ada keluarga baru yang datang di SDM, tapi nggak bisa bertemu secara langsung. Nah itu juga yang jadi suatu hal yang memberatkan hati saya selama ini. Dan tapi selama ini dari saya sendiri berusaha untuk keep kontak dengan mereka, dengan teman-teman yang baru, dengan teman-teman sepantaran saya juga, untuk kalau ada apa-apa langsung hubungi, kalau ada apa-apa komunikasiin gitu. Jadi harus selalu terbuka kayak gitu, jangan karena kita nggak pernah ketemu takut kayaknya kakaknya jahat deh atau kayaknya kakaknya gimana. Ya aku selalu berusaha terbuka gitu sama teman-teman kayak gitu. Selalu terbuka dalam seperti apa nih, supaya kan teman-teman bisa belajar juga nih gimana sih cara menjalin komunikasi, mempertahankan relasi ini meskipun di saat COVID kayak gini nih. Agak melenceng sedikit dari topik kita tapi nggak apa-apa gitu kan, bisa jadi saran praktis buat teman-teman untuk menjaga komunikasi dengan anggota-anggota organisasinya. Gimana kalau ya, misalnya kalau ada dikasih tugas nih, oke, karena kamu misalnya terus kamu dapat si acara, pas kamu ngerjainnya nggak paham ini kayak gimana, nah jangan dipendam sendiri, jangan dibawa stres sendiri gitu, coba kasih tahu ke kakak-kakaknya, kak ini kayak gimana ya, kok aku kurang paham, atau kakak bisa kah telepon sama aku, atau kakak bisa bantu VN kan kah? Nah itu bisa aku bantu telepon kalau aku ada waktu kosong, dan kebetulan sih seringnya aku kalau minta ditelepon aku telepon kayak gitu, supaya bisa lebih jelas. Iya Pak.
Nah, berarti memang salah satu cara Dinda untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman kayak gitu ya lewat komunikasi langsung ya, dan memberikan Iya, bantuan langsung kalau misalnya ada anggota-anggota yang agak kesulitan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Oke, keren. Nah, Din, kalau tadi sukanya, sekarang dukanya menjadi mahasiswa aktivis sekaligus pemegang IPK 3,5 ini gimana ini? aduh, aduh di bawah IPK saya stres jadinya. Oh, kalau IPK malah sedih ya? Jangan, itu soalnya nurun sih Pak, tapi itu juga karena kelainan saya sebenarnya. Tapi Ya, kalau misalnya nggak enaknya itu adalah kadang itu ada hal-hal yang nggak berjalan sesuai rencana yang udah dipersiapkan gitu dalam perencanaan kegiatan. Nah itu sedih juga sih karena ada banyak hal tidak terduga yang terjadi kayak gitu. Tapi mungkin ada satu hal juga yang bisa dibilang itu nggak enak tapi sekaligus enak Pak. oh gitu. Jadi Apa itu gimana? untuk saya. Jadi kalau nggak enaknya itu adalah pulang malam karena ada rapat untuk persiapan acara. Asik gitu ya. Tapi enak Pak sebenarnya. Kenapa kok bisa pulang malam nggak enak, tapi pulang malam juga tuh enak gitu? Karena rapat lagi, wah. Iya, Gimana? karena rapat Pak, bener. Nah, Jadi nggak enaknya itu karena kita dari pagi kuliah, ya. capek gitu ya Pak. Terus harus rapat lagi, mikirin acara lagi, sampai malam pula. Terus nanti tiba-tiba masih ada tugas yang harus dikumpulin dan belum selesai dikerjain gitu. Jadi udah capek, selesai rapat. Adalah aku tuh nggak sendirian. Jadi aku tuh balik lagi. Aku anak kos dan kalau udah nyampe kos itu sendiri lagi gitu. Jadi aku kayak ngadep tembok lagi nih, nggak ada yang bisa diajak bicara nih, kayak gitu. Jadi untuk aku tuh itu senang banget dan bisa bareng teman-teman itu merupakan hal yang sangat berharga sih buat aku. Benar-benar itu ya, meskipun dukanya lebih pada teknis ya sebenarnya ya, karena rapat, capek gitu kan, belum tugas-tugas kampus, belum kemudian tugas-tugas formawa dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke, nah sebelum kita masuk ke section berikutnya, saya pengen tanya Kementerian Sumber Daya Manusia, gitu ya. Kementerian Sumber Daya Manusia. Ini kementerian apa sih, Din? Jadi kalau di WM itu, kementerian itu ada 6 ya Pak. WM itu apa? Jadi WM itu apa, Din? WM itu Widya Mandala. Biasanya itu kampus kamu ya? Kampusnya UKWMS gitu. Oke. Jadi kita sebut saja WM ya. Okay. Nah WM tuh ada 6 kementerian. Jadi itu kita tuh di bawah naungannya BEM Universitas kayak itu. Nah, salah satu kementerian itu adalah Kementerian Sumber Daya Manusia. Nah, di sumber daya manusia ini fokusnya kita adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi soft skill dari mahasiswa dalam bidang kepemimpinan, terus berkomunikasi, dan juga pola pikir kayak gitu, Pak. Wah, berarti berat juga ya. Berarti ini istilahnya kan salah satu media anak-anak untuk mengembangkan leadership, kemudian apa tadi public speaking ya. Sorry tadi. Ya, public speaking. Berbicara dan apa namanya pola pikir itu bisa dikembangkan melalui Kementerian Sumber Daya Manusia. Ini berbicara tentang kualitas mahasiswa. Iya. Benar. Dan Anda menjadi menterinya, gitu kan? Waduh. Apa namanya, apa di dalam benakmu itu kok kamu pengen jadi Menteri Sumber Daya Manusia? Aduh. Kata pengen itu ya, aduh. Sebenarnya apa ya? Kan kita ada sistem juga pemilihan dan lain-lain untuk bisa jadi ketua kayak gitu. Nah, aku sendiri kenapa memutuskan untuk menerima hasil tersebut karena aku rasa ketika hasil itu keluar pasti ada rencana di balik itu semua gitu. Kalau misalnya aku tolak nih
Aku tuh merasa kayak Tuhan udah mempercayakan sesuatu ke aku, tapi nggak diterima gitu, kayak ini di balik ini tuh mungkin ada sesuatu yang besar untuk kamu nanti di kemudian hari, tapi pas kamu tolak, kesempatan tuh hilang. Kamu harus cari jalan lain lagi yang nggak tahu kapan datangnya, kayak gitu kan, Pak. Jadi kalau dari saya saat itu sebenarnya juga agak bimbang gitu mau terima apa enggak, tapi akhirnya saya memutuskan untuk tetap lanjut, dan saya tahu saya nggak sendiri. Ada Tuhan juga yang bersama-sama dengan saya, dan juga ada teman-teman yang akan selalu bersama-sama membantu juga untuk kita bisa memajukan kementerian kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan agak tricky ini ya kalau menurut saya ya. Tadi Dinda bilang bahwa ada dukungan dari teman-teman kayak gitu. Seberapa yakin kamu didukung sama teman-teman? Aduh, apalagi sekarang COVID loh. Iya. Benar sekali. COVID, kita pemilihan juga nggak ketemu langsung gitu ya Pak, pas COVID itu, aduh. Sebenarnya nggak ada jaminan sih Pak. Menurut saya di dunia itu nggak ada hal yang pasti kayak gitu. Tapi tergantung dari kitanya mau percaya bisa apa enggak gitu. Dan saya yakin teman-teman yang udah memutuskan buat lanjut dan bareng sama kita nanti di kementerian, itu mereka juga pasti mengalami pemikiran yang kayak lanjut nggak ya, oke lanjut deh kayak gitu. Mereka juga udah gambling atau apalah gitu istilahnya buat oke, kita lanjut aja udah. Jadi kalau mereka udah lanjut terus sayanya pas lanjut malah mau nolak tugas, malah saya yang menghancurkan kayak kepercayaan mereka gitu loh Pak. Jadi kayak ya udah, kalau kita sama-sama bareng-bareng lanjut ya kenapa enggak? Ini kan cuma beda jabatan aja, tapi kan kita pada intinya ya kerja bareng kayak gitu. Tujuannya ya sama. Iya, dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang berbeda di tiap tugasnya lah kayak gitu. Oke, keren. Nah, gimana cara kamu untuk membagi tugasnya ke mereka, apalagi dalam situasi kayak gini nih? Agar supaya program-program itu tetap berjalan kayak gitu. Itu gimana caranya? Ya kalau paling pertama sih pasti karena pembagian struktur ya Pak. Kalau udah struktur berarti udah ada job desk-nya, job deskripsinya udah ada. Nah dari job deskripsi itu mungkin ada hal-hal tuh yang nggak masuk di job deskripsi, tapi mereka juga ambil alih kayak gitu. Jadi ada tugas-tugas tambahan lain. Nah dari situ saya minta kayak volunteer mereka, karena ada juga yang mungkin waktunya nggak se-fleksibel yang lain, jadi mungkin ada yang bisa kesediaan mereka, kalau mereka bersedia ya ayo, kalau misalnya ada yang nggak bersedia, mungkin bukan nggak bersedia karena nggak mau ya Pak, tapi karena nggak bisa. Betul. Nanti saya yang handle kayak gitu, selagi bisa saya handle. Oke, keren. Berarti memang kamu juga turut terjun langsung di lapangan ya, nggak nyaman di pucuk pimpinanmu gitu ya. Iya Pak, benar. Oke, nah tapi kan ini kan situasi COVID ya, apalagi kan kita nggak bisa bertemu, kalian juga nggak bisa untuk berdinamika bersama kayak gitu. Ada nggak sih kiat-kiat praktis atau tips-tips praktis dari Dinda supaya tetap dalam tanda kutip membakar semangat teman-teman agar ayo tetap mau berdinamika secara optimal di Kementerian Sumber Daya Manusia? Gimana tips dan triksnya? Tips and tricks ini juga agak berat ya untuk yang sudah Dinda lakukan aja. Yang udah Dinda lakukan. Paling pertama tuh dulu paling awal tingkat komunikasinya tuh lebih tinggi. Maksudnya dulu mungkin kita teleponan gitu karena seringnya ngumpul di kampus ya Pak ya. Ya. Tapi sekarang, tapi karena kondisi seperti ini, jadinya mau nggak mau kita teleponan sampai malam pun ya udah gitu. Apalagi sama yang BPH tuh ya, pengurus atas itu, ya kalau udah bahas sesuatu, kita bisa bahasnya sampai malam. Mungkin nggak full itu hanya bahas tentang kementerian, tapi kita sambil bercanda-bercandaan gitu Pak, sambil curhat-curhat ya kayak gitu.
Jadi ya diseling-selingi gitu. Ada yang seriusnya, ada yang bercanda-bercandanya kayak gitu. Jadi di komunikasi sih menurutku yang paling utama di saat sprint itu komunikasi. Berarti memang tips praktisnya dari Menteri SDM UKWNS ini rekan-rekan adalah bagi kalian yang pimpinan-pimpinan, tingkatkan komunikasi kalian dengan cara ya teleponan itu nggak hanya bahas kerjaan gitu ya Din ya, bahas juga hal-hal di luar pekerjaan supaya secara intimasi, secara kedekatan emosional, kedekatan psikologis menjadi lebih dekat seperti itu. Oke, pada kesempatan ini Din, ada nggak yang ingin kamu sampaikan entah harapan atau apresiasi bagi anggotamu sebelum kita masuk ke kamu sebagai mahasiswa yang produktif? Silakan, Din. Harapanku ke depannya untuk teman-teman di kementerian adalah semoga ke depannya kalian, walaupun kita semua ini ada di zaman pandemi COVID-19, tapi aku yakin dan percaya kita itu dipilih karena kita itu mampu untuk menghadapi situasi seperti ini, dan semoga nggak mengurangi benefit yang kalian dapat seperti waktu luring kemarin di saat sekarang ini. Jadi ya masing-masing dengan zamannya seperti itu, dan semoga tetap dapat value-nya itu untuk 1 tahun ke depan. Oke, kalau apresiasi mungkin ke teman-teman, ada yang ingin kamu sampaikan ke siapa gitu, terserah. Boleh sebut nama nggak apa-apa. Siapa, aku apresiasi banget pada PH-PH-ku, pengurus-pengurusku, ada Ayu, ada Andika, ada Nadila, ada Josias, terus juga dengan perwakilan BPM-nya kementerian, itu ada Joshua juga, dan juga teman-teman Kopel yang baru bergabung dan sudah mau berbesar hati untuk menerima kondisi kita seperti ini dan join di KSDM. Great job buat kalian semua, udah mulai masuk ke kegiatan pertamanya kita. Semoga persiapan kali ini akan lancar untuk kegiatan pertama, dan aku yakin kalian semua pasti diberkati dan akan jadi berkat untuk banyak orang. Wih, keren banget. Oke, ya, terima kasih buat Dinda ya, udah mau apresiasi untuk sudah apresiasi ke teman-temannya, sudah menyampaikan harapannya. Sekarang kita akan balik lagi ke topik kita, Din. Dinda sebagai mahasiswa produktif, supaya teman-teman bisa di section ini segmen ini kita akan membahas apa sih tips dan triks Dinda untuk kita semua, untuk para mahasiswa juga gitu ya. Gimana cara untuk memanage diri kita supaya kita bisa tetap optimal di kuliah, tetap bisa produktif di organisasi kita. Seperti apa, Dinda? Untuk bisa produktif di kuliah tapi juga di organisasi. Nah, yang paling pertama sih menurutku menentukan prioritas. Oke, yang pertama adalah menentukan prioritas dulu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu prioritas kita itu apa, maka kita bisa lebih mudah untuk menentukan apa yang mau kita lakuin terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang darurat dan apalah di kemudian hari gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman fokusnya prioritasnya itu kuliah, berarti ya kuliah dulu gitu. Kalau misalnya ormawa ya ormawa dulu. Tapi kadang memang ada kondisi di mana kita nggak bisa tetap bertahan pada prioritas kita itu karena ada sesuatu hal yang urgent gitu untuk dilakukan. Nah, yang kedua kalau udah tahu prioritas, mungkin bisa juga kita bikin jadwal-jadwal atau tugas-tugas apa aja yang harus kita lakuin dalam kurun waktu tertentu. Misal per minggunya atau dalam 1 bulan tuh udah ada kegiatan apa aja sih. Jadi misal kalau kita ada kuliah, mata kuliah kita jadwal kuliah ditulis semuanya kayak gitu kan. Terus kalau tiap kali ada tugas langsung dicatat. Jadi langsung ditempelin tuh, oke, ini ada tugas ya, jangan sampai kelewatan nih deadline-nya. Nah, itu kan akan
berusaha untuk mempertahankan nilai kalian juga. Jadi walaupun kalian ormawa, tugasnya ada juga, tapi tugas kuliah tuh tetap akan kalian ingat gitu. Oh, itu tugas pokok saya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang kalau untuk yang bulanan, mungkin lebih ke ormal kalian. Mungkin kalian itu ikut organisasi, ada kegiatan nih di tanggal ini, di bulan ini. Nah, kalian tuh tergabung di si apa sih di kegiatan itu? Mungkin di si acara. Si acara nih kayaknya agak ribet nih, rapatnya lebih banyak, kayak gitu ya. Jadi kita udah buat di kalender, itu terus udah taruh nih, oke hari H ini hitung mundur. Kapan nih kira-kira nih? Akan rapat tuh kira-kira oke, biasanya Sabtu nih kita ada gladi nih, atau H-1 nih kita ada gladi. Jadi waktu itu tuh harus benar-benar tugas udah selesai dikerjain, terus bisa fokus ke gladinya. Jadi nggak numpuk-numpuk tugasnya, kayak gitu sih Pak. Mungkin untuk sementara itu dulu. Kalau dari Pak Kendi, mungkin gimana Pak? Ini posisimu nanti sebagai narasumber nih. Nanti saya konten berikutnya nih. Nah, saya pengen... Jadi kalau misalnya saya simpulkan dari beberapa hal yang Dinda omongkan tadi, yang pertama adalah tentukan prioritas dulu, ya kan? Kemudian yang kedua adalah membuat scheduling gitu ya, atau membuat agenda sehingga tidak ada miss kemudian hari. Nah, saya akan mulai dulu membahas dari prioritas. Tadi memang Dinda sudah jelaskan secara jelas ya, tapi gini, kadang-kadang ada teman-teman itu yang kesulitan untuk memprioritaskan. Di satu sisi ada rapat penting, di satu sisi ada tugas penting. Yang mana yang harus diprioritaskan atau bagaimana untuk mengatasi kondisi ini? Harus rapat penting, tapi ada tugas penting juga. Iya, kan kadang ada seperti itu kan ya. Nah, dua-duanya prioritas ini nih. Itu gimana kalau menurut kita? Kalau dari situ sih aku sendiri itu lihat waktu. Jadi rapat ini makan waktunya berapa lama? Terus tugas ini akan dikumpulkan dalam kurun waktu berapa lama lagi? Jadi karena dua-duanya important, satu hal yang bisa aku bedain adalah urgensinya kayak gitu. Jadi waktunya ini kapan, deadline-nya ini kapan gitu. Kalau misalnya rapat 2 jam, tapi untuk ngumpulin tugas itu kira-kira ya masih ada 8 jam gitu ya, setelah rapat. Nah, kalau gitu, aku tetap bawa tugasku dulu, tapi aku keep. Aku fokus ke rapat, sampai rapat selesai, diusahain rapatnya itu benar-benar fokus, terus kayak jangan berbelit-belit gitu lah. Diefisienkan waktunya, terus ya udah selesai itu ya kita lanjut nugas lagi kayak gitu. Jadi lebih ke time management sih Pak. Ke time management ya. Nah, memang kan banyak banget ya teori-teori tentang teori time management, di mana kita harus memprioritaskan tugas-tugas yang urgent dibandingkan dengan yang important. Ya, memang prioritas utamanya adalah yang urgent dan important, gitu kan. Tapi ketika kita dihadapkan pada urgent dan important, kita harus memilih yang tugas-tugas yang urgent ini dulu. Hanya saja ada satu permasalahan yang seringkali kita alami, baik mahasiswa maupun pekerja juga kan. Loh, kita sudah scheduling seperti yang Dinda bilang, yang tips trik yang kedua, kita scheduling. Tetapi ada perasaan malas dan menunda, Din. Wah, nanti aja deadline-nya aja masih lama gitu kan. Masih males lah kerjain. Nah, itu gimana? Pasti Dinda juga kan pernah ya ngerasain itu ya? Pernah banget Pak. Pernah banget ya? Sangat bergumul. Aku sangat bergumul dengan hal tersebut. Karena gini, jujur aku tuh bukan tipe orang yang kayak gercep, ayo kerja langsung saat ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih ada waktu, dulu tuh saya benar-benar kayak gitu. Kalau masih ada waktu, tunggu dulu lah kayak gitu. Sampai udah H-2, H-1 tuh baru mulai panik. Bener. Akhir-akhir ini tuh mulai makin kerasa efeknya gitu. Karena tugas saya makin banyak. Bener-bener yang makin banyak banget, nggak hanya di kampus. Kalau mau ya, coba dulu aja sekali deh. Dapat rasanya itu kayak gimana, kalian coba rasain dulu di posisi yang paling jeleknya. Ini agak ya.
kalau udah sekalinya dapat paling jauh, jadi kalau udah nggak mau lagi, ini Pak. Apa udah lancar Pak? Ya, sudah lancar ya. Ya, oke. Nah, soalnya kan Kalau begini, dari saya, ya. kan kalau misalnya saya setuju sih dengan pendapat Dinda, misalnya kita harus prioritaskan dulu yang mana yang urgent gitu ya. Tapi kan memang karena kemalasannya kita, seharusnya tugas-tugas yang sudah bisa kita cicil, ya kan, kita kerjakan dulu sehingga pada saat rapat nantinya, yuk kita nggak akan tabrakan sama tugas gitu. Nah, Iya, benar. yang terjadi kan malah sebaliknya, nanti dulu kita tumpuk-tumpuk. Lah, ternyata ada rapat tiba-tiba ceder gitu kan. Iya, benar. Padahal si tugas ini kalau misalnya kita kerjain dari jauh-jauh hari ya sebenarnya bisa selesai gitu loh. Iya, benar sekali Pak. Jadi memang saran dari Dinda adalah kalau kita bikin prioritas, kita harus bikin juga scheduling, dan mungkin ada satu tambahan lagi ya, secara konsep ya, harus komit dan harus realisasi agendanya kita. Jangan hanya itu menjadi agenda saja. Kan biasanya kita tulis agenda, hari Senin tanggal berapa selesai mengerjakan tugas gitu kan. Lah jam berapa selesai mengerjakan tugas. Lah ternyata pada saat deadline itu nanti dulu aja deh. Akhirnya nggak dikerjakan kayak gitu ya. Iya. Udah mainan game gitu ya Pak. Kayak mainan game lupa waktunya, udah kelewatan deadline-nya kan, akhirnya menjadi menumpuk tugas-tugasnya kayak gitu. Oke, terima kasih Dinda. Jadi memang saran praktisnya teman-teman yang pertama adalah kalian harus belajar prioritas. Mungkin nanti di next konten saya akan membuat bagaimana sih time management khususnya dalam membuat prioritas. Kemudian yang kedua scheduling kayak gitu ya, atau membuat agenda di gitu. Nah, terlepas dari itu dua hal ini, entah tugas yang banyak dari kuliah atau tugas yang banyak dari Ormawa, ada perasaan tertekan pasti kan ya, ada perasaan stres gitu karena kebanyakan tugas gitu kan ya. Pernah nggak kamu alami itu, ditekan gitu? Pernah banget sih Pak. Akhir-akhir ini mungkin lebih karena masih di awal tahap kepengurusan gitu ya Pak. Jadi kayak banyak banget tugas yang harus dipersiapin supaya 1 tahun ke depan tuh bisa lancar kayak gitu. Dan karena ada pandemi ini, jadwal kan jadi berubah sekali gitu. Iya, benar-benar berubah ya. Dan jadinya kacau dan mepet. Entah dari organisasi lain menjadwalkan kita harus datang ke acara ini. Sedangkan kita sendiri juga ada jadwal. Tapi ada organisasi lain juga yang harus mengharuskan kita datang di jam yang begini. Jadi kayak, wah parah deh yang akhir-akhir ini itu sebenarnya. Dampak apa yang kamu rasakan ketika kamu mengalami tekanan seperti itu, Din? Banyak hal sih. Kadang tuh jadi susah tidur kadang jadi susah tidur karena kayak kepikiran terus besok ngapain lagi ya, takutnya kelupaan gitu, ada hal yang kelupaan. Terus kalau akhir-akhir ini tuh berdampaknya lebih ke fisik juga kalau nggak salah ya. Soalnya saya tuh secara nggak sadar ternyata saya tuh kena sakit kulit kalau nggak salah. Terus kata kakak saya itu salah satu penyebab penyakit itu pun karena stres gitu. Jadi akhir-akhir ini tuh ada pikiran kah atau kayak gimana? Terus aku yang baru mikirkan lagi, apa gara-gara ini ya kayak gitu. Jadi akhirnya untung disadarinya awal, jadi bisa ditangani lebih cepat kayak itu, nggak sampai parah-parah banget lah. Gitu ya. Nah, kalau Dinda pasti kan mengalami ini juga ya, antara kamu sebagai mahasiswa dan kamu sebagai aktivis juga pasti sering merasakan stres kayak gini. Kalau di psikologi itu namanya coping stress. Jadi cara-cara yang kita gunakan untuk dalam tanda kutip menghandle stres ini, mengakomodasi tekanan ini kayak gitu ya. Kalau Dinda sendiri, apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa keluar atau bisa mengakomodasi stres ini? Mungkin bahasanya pelarian gitu ya Pak, pelarian sementara gitu Pak, atau pelarian sih mungkin itu bukan terms yang tepat ya kalau secara konsep tepat, ya. Itu ya, tapi lebih pada kita mencoba
mencari cara untuk mengatasi stres tersebut. Oh, untuk mengatasi. Contohnya kalau saya itu kalau dalam keadaan tertekan kayak gitu ya, saya coba untuk Iya. retreat, kemudian saya dengar lagu jazz yang soft kayak gitu. Itu Oh, bisa. iya. Cuma kan beda-beda ya setiap orang. Ada orang yang tertekan dia Bener-bener. pelarian, bukan pelarian ya, maksudnya dia mengakomodasikan dengan makan kayak gitu kan ya. Oh, stresnya jadi turun. Iya, bener-bener. Kalau Dinda Iya. gimana? Kalau Dinda sendiri biasanya itu pergi ke swalayan atau ke Indomaret lah ya, kalau Belanja kita ya? sebut mereknya itu. Kadang tuh bukan belanja banyak, tapi seneng lihat warna-warni makanan, terus kayak tempat yang cerah, terus beda gitu, lihat makanan tuh kan kayak happy banget gitu kan Pak. Oke. Namanya makan sumber makanan tuh kayak happy, warnanya bagus, packagingnya oke. Nah dari situ tuh walaupun mungkin saya nggak beli banyak, tapi lihat warna-warna itu aja bisa bikin stres tuh agak lebih mereda gitu sih, Agak Pak. ini sedikit ya, agak Mm-mm. sedikit gitu. Iya, Tapi dalam kondisi seperti ini tetap itu kan protokol kesehatan wajib ya. tentu saja. Saya takut juga, Pak. Bahaya juga Saya ya. juga takut. Iya. Oke, menarik. Oke, baik Dinda. Nah, untuk kita masuk ke segmen yang terakhir, Din. Singkat penutup dari Dinda kayak gitu ya. Kira-kira kesan dan mungkin lebih ke pesan ya, mungkin lebih ke pesanmu sebagai seorang aktivis, seorang menteri Kementerian SDM di Unika Widya Mandala Surabaya dan sebagai mahasiswa. Apa sih pesan-pesanmu agar supaya mahasiswa ini tetap produktif, khususnya di saat pandemi COVID seperti ini? Silakan. Supaya lebih produktif di masa pandemi seperti ini. Jadi kalau dari saya sendiri, mungkin teman-teman bisa melihat waktu teman-teman kayak gitu. Apakah teman-teman tuh sudah menggunakan waktu teman-teman tuh dengan baik? Apakah masih ada waktu-waktu kosong yang sebenarnya bisa dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat daripada cuma baring-baring doang, ngegame doang yang nggak ngasilin sesuatu kayak gitu ya. Beda kalau misalnya tim e-sport dan lain-lain gitu ya Pak ya. Benar. Nah, kalau cuma mainan yang nggak jelas, rebahan, terus nugas ya udah ditinggal gitu ya. Mending teman-teman tuh melihat peluang di sekitar teman-teman, karena aku yakin peluang yang ada tuh banyak banget. Dan apalagi misalnya teman-teman nih kuliah semester awal nih. Semester awal tuh jadwalnya belum sepadat teman-teman yang udah di tingkat atas. Bahkan semester 3, 5 itu udah mulai lebih banyak dari semester awal gitu ya. Jadi dan kegiatan yang ditawarkan dari universitas, kesempatan yang dikasih itu banyak banget. Jadi gimana caranya teman-teman itu memanfaatkan fasilitas yang udah disediain kampus untuk bisa untuk bisa mengembangkan dirinya kita gitu. Jangan sampai kita udah bayar kuliah mahal-mahal, tapi fasilitas yang dikasih malah nggak ikut, kebuang sia-sia kan hal yang udah kita keluarkan gitu ya. Nah itu salah satu caranya juga dengan ikut kegiatan. Nah kegiatan ini beragam ya, mungkin teman-teman bisa ikut hal-hal yang teman-teman minati. Oh saya suka nyanyi, ikutnya paduan suara atau band dan lain-lain. Tapi mungkin juga teman-teman mau mencoba hal-hal yang baru, kayak udahlah sudah pernah ikut yang ini, mau coba lagi hal yang baru, mumpung kan masih kuliah, gratis juga, ya coba-coba aja lah, siapa tahu masuk gitu ya. Coba aja dulu ikut organisasi, ikut ormawa, jadi panitia lepas, atau ada juga yang udah mulai buka panitia tetap, nah itu dicoba dulu aja. Nah entah lolos atau enggaknya, proses yang teman-teman udah keluarkan itu, percaya atau tidak akan sia-sia. Jadi teman-teman udah misalnya ikut wawancara panitia lepas kayak gitu ya, terus ternyata nggak diterima nih. Nah pengalaman yang wawancara itu tadi bisa jadi pembelajaran kita untuk mencoba lagi. Mungkin ormawa ini udah tutup pendaftaran nih, coba lagi lah, mungkin itu yang cocok, mungkin itu jalannya kita di situ. Coba lagi, udah ada pengalaman sebelumnya kayak gitu sih. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mencari sumber dari kebutuhan yang teman-teman miliki kayak gitu. Karena kalau teman-teman punya kebutuhan, nggak bisa nunggu orang yang nyuapin kita gitu. Kita harus butuh untuk
memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi kita harus berusaha untuk nyari, dan aku yakin dan percaya tadi semua yang kita lakuin tidak akan pernah sia-sia di kemudian hari. Kayak itu sih, Pak. Oke, keren banget Dinda, terima kasih banyak. Jadi poinnya adalah kita semua meskipun dalam kondisi seperti ini pasti akan ada peluang-peluang yang muncul ya Din ya, kayak gitu ya. Nah, kita harus pintar-pintar ngelihat dan ambil peluang itu. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan produktif lainnya, seperti itu ya. Ya. Oke, channel YouTube Pak Kendi, wawancara eksklusif dengan Dinda, Menteri dari Kementerian Sumber Daya Manusia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Hari ini kita membahas satu topik yang sangat menarik, bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif, baik sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, maupun sebagai anggota organisasi. Terima kasih banyak Dinda untuk waktunya, untuk sharingnya. Ini kan saya tahu di hari waktu kita rekaman ini teman-teman di hari Senin gitu ya. Dan di hari Senin itu memang padat-padatnya kalau anak kuliah ya. Tapi Dinda mau menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita, memberikan impact positif buat kita. Sukses terus Din, sehat terus. Ya Pak. Saya juga mau terima kasih banyak untuk Pak Kendi yang udah memberikan kesempatan, karena ini juga pertama kali ini buat saya teman-teman. Jadi mungkin kalian yang akan jadi next narasumber berikutnya ya. Benar. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, Dinda dan teman-teman sekalian. Bagi yang menyukai channel ini, silakan di like, di komen, ataupun di subscribe, gitu ya, dan juga di share kalau misalnya channel YouTube Pak Kendi ini bermanfaat buat kita semua. Kritik dan saran sangat kita tunggu. Dinda juga boleh kritik tentang YouTube saya, nggak masalah gitu ya. Yang penting kita bisa berbagi dengan sesama. Oke, sampai jumpa lagi, Dinda. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Bahagia selalu dan terus berkarya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye Pak.